这不是什么博莱雅吗？欧莱雅吧？这欧不是在前面，为啥他的来在前面？那你跟西西结婚吧？哦，你小芳，你跟那个妈个结婚吧？行啊。结婚你我请要发个请网红酸奶吗？哪里有网红酸奶？那个好喝吗？喝吗？我也不知道这么。Seorang vlogger makanan terkenal dan tiktokers dari Tiongkok sedang melakukan siaran langsung di sebuah pasar di distrik Kathmandu, Nepal. Namun, dia tiba-tiba diserang dari belakang oleh seorang pria. Tragisnya, serangan ini disaksikan langsung oleh jutaan pengikutnya. Meskipun ada ratusan orang di tempat kejadian, tidak ada yang mencoba membantunya saat itu. Siapa sebenarnya pelaku penyerangan mengerikan tersebut? Dan bagaimana cerita lengkapnya? Kisah sebenarnya bisa kamu baca di bawah ini. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Seorang pria berusia 29 tahun berasal dari Cina, bernama Gan Soijong, memiliki hasrat mendalam terhadap dua hal, yaitu makanan dan petualangan. Bagi Gan, makanan bukanlah sekedar kebutuhan perut saja, melainkan suatu bentuk seni yang di dalamnya terdapat budaya, daya tarik, dan pesona tak terhitung yang perlu diungkapkan. Dorongan ini membawa Gan mengambil keputusan besar dalam hidupnya, mengikuti hasratnya menjadi seorang food vlogger dan traveler. Dengan tekad yang bulat, Gan memulai mengumpulkan hasil kerja kerasnya dengan tekun untuk mewujudkan impian hidupnya. Singkatnya, setelah berhasil mengumpulkan uang, Gan mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tua dan keluarganya. Lalu, memutuskan untuk terbang ke Afrika dan memulai eksplorasinya. Di sana, tanpa diduga, Gan menemukan cinta yang tumbuh di hatinya terhadap benua Afrika, terutama saat ia berjumpa dengan seorang wanita bernama Margaret. Gan Soijong akhirnya menemukan atau memutuskan untuk menjadikan Zambia sebagai tempat tinggal tetapnya dan memulai kehidupan bersama Margaret di kota tersebut. Menurutnya, kota tersebut begitu menarik dengan warganya yang ramah dan keunikannya dalam hal makanan dan budaya. Semuanya terasa sangat indah bagi Gan, terutama ketika hubungannya dengan Margaret berkembang menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Mereka saling jatuh cinta dan semuanya menjadi semakin indah bagi Gan. Ia memiliki rencana untuk melamar Margaret pada Desember tahun 2022 dan memulai babak baru dalam kehidupannya di Zambia bersama wanita yang dicintainya. Namun sungguh disayangkan, hari bahagia itu tak akan pernah terwujud. Ketika Gan pertama kali bertemu dengan Margaret, dia hanyalah seorang pria biasa tanpa pamor sebagai food vlogger yang terkenal. Namun, ketika Gan memulai menjelajahi keindahan Zambia dan mengeksplor ragam makanan unik di kota itu, dia merasa bahwa pengalaman luar biasa yang dia alami harus dibagikan kepada semua orang.
Inilah saat Gan memutuskan untuk menarik perhatian seluruh orang terhadap petualangannya sehari-hari di Zambia melalui platform media sosial yakni TikTok. Ia menggunakan nama pengguna Fetty Gusto Afrika untuk membagikan keindahan dan keunikan makanan serta budaya Zambia kepada khalayak luas. Gan secara aktif berbagi destinasi wisata menarik, kuliner lezat, dan kekayaan budaya Zambia kepada semua pengikutnya di TikTok. Melalui kontennya, Gan dan Margaret mengundang para pengikut untuk menjelajahi toko-toko, pasar, dan restoran di Zambia. Mereka dengan sukarela membagikan momen sehari-hari melalui video TikTok dan live streaming, memberikan pengalaman langsung kepada para pengikut dengan konten yang ceria, serta kisah cinta yang menghibur antara Gan dan Margaret. Akun mereka dengan cepat menarik perhatian banyak pengikut. Dalam sekejap, akun milik Gan mencapai puncak kepopuleran dengan mengumpulkan 5 juta pengikut yang fantastis. Setiap hari, jutaan penonton setia mengikuti live streaming dan konten video yang diunggah oleh Gan. Para penggemar menggambarkan Gan sebagai sosok yang lucu, sehingga mereka mudah menyukai setiap konten yang dibagikan. Mayoritas pengikutnya berasal dari Cina, serupa dengan Gan yang juga berasal dari Cina. Ketika jumlah pengikut mencapai angka 5 juta, kehidupan Gan mengalami perubahan drastis. Dengan terus bertambahnya followers, Gan mulai berpikir tentang cara meningkatkan kualitas channelnya. Ia ingin memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih menarik kepada para pengikutnya. Seiring dengan tuntunan para penggemar yang menginginkan lebih banyak konten setiap harinya, terutama dengan jumlah pengikut Gan yang telah mencapai 5 juta dan menghasilkan banyak pendapatan, Gan mengambil keputusan penting. Dia memutuskan untuk membentuk sebuah tim, mengakhiri era di mana ia bekerja sendirian, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan menghasilkan lebih banyak konten yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan tersebut, Gan menemukan sebuah komunitas anak muda Cina di Afrika, di mana banyak dari mereka ternyata adalah influencer. Tanpa ragu-ragu, Gan memutuskan untuk bergabung dengan komunitas ini dan membentuk sebuah tim influencer yang solid. Keputusan ini adalah karena tujuan mulia Gan, yang menyadari bahwa hidupnya berubah secara signifikan berkat konten dan streaming yang ia hasilkan. Oleh karena itu, ia ingin berbagi kesuksesan dengan orang lain, mengajak mereka untuk bergabung dengannya agar dapat meraih keberhasilan serupa. Tim influencer yang terbentuk ini kemudian memulai serangkaian konten kolaborasi dengan Gan sebagai ketua tim. Mereka bekerja sama untuk menciptakan konten yang menghibur dan lebih informatif. Di titik ini, Gan bertemu dengan Feng Zuyong, seorang food vlogger berusia 37 tahun. Awalnya, hubungan antar Gan dan Feng terasa sangat cocok. Gan memberikan dukungan penuh kepada Feng, membantu memperkenalkan akun TikTok Feng kepada dunia melalui berbagai kolaborasi yang mereka lakukan. Gan dengan antusias mempromosikan Feng dalam kontennya, termasuk video dan live streaming, menjalin hubungan yang lebih, sehingga mencapai kesuksesan yang sama. Namun sepertinya perasaan serupa tidak dirasakan oleh Feng. Meskipun Gan melihat kolaborasi mereka sebagai kesempatan untuk saling mendukung dan tumbuh bersama, Feng memiliki pandangan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda keanehan dan sikap dingin serta arogan mulai muncul dari Feng. Meskipun seluruh tim memiliki hubungan yang baik dan saling mendukung satu sama lain, namun hal ini tidak berlaku untuk Feng.
Sikap yang buruk dan kecenderungan untuk menjauhkan diri membuat anggota tim lainnya tidak menyukainya. Termasuk juga tidak merasa menyukai kontennya, meskipun konten TikTok yang dibagikan oleh Feng cenderung kaku, aneh, dan mengerikan, yang membuat penonton merasa tidak nyaman. Gan tetap memilih untuk tidak memperdulikan persepsi negatif tersebut. Meskipun sebagian besar tim tidak menyukai kontennya, Gan menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tetap setia pada pendiriannya dan menyatakan dukungannya terhadap Feng. Gan tidak hanya tetap menyukai Feng, tetapi juga aktif mengajaknya berkolaborasi, memperkenalkannya terhadap penggemar, dan terus memberikan dukungan. Meskipun pada awalnya tampaknya Gan dan Feng sangat cocok, kenyataannya mereka adalah dua individu yang sangat berbeda. Gan dikenal dengan kontennya yang riang, ceria, dan bahagia. Sementara Feng, menurut banyak orang, memiliki konten yang tidak menarik dan cenderung membuat penonton enggan dan bosan. Perbedaan ini sangat mempengaruhi popularitas mereka di platform TikTok. Meskipun sering berkolaborasi, jumlah followers dan tayangan TikTok Feng tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, Gan terus mencapai kesuksesan dengan channel TikTok-nya. Perbedaan gaya konten dan daya tarik antara Gan dan Feng memberikan kesuksesan yang berbeda. Keberhasilan dan popularitas yang terus diraih oleh Gan menimbulkan rasa cemburu yang besar dalam diri Feng. Rasa cemburu ini semakin memisahkan Feng dari tim, dan kehadirannya seringkali membuat anggota tim merasa tidak nyaman. Sebagai pemimpin, Gan menyadari bahwa tindakan perlu diambil agar keharmonisan dan kerjasama tim tetap terjaga. Dengan berat hati, Gan memutuskan untuk melepaskan Feng dari tim, sesuai dengan keinginan Feng sendiri. Meskipun pada awalnya semua tampak baik-baik saja setelah kepergian Feng, tidak ada perdebatan atau pertengkaran langsung antara Gan dan Feng. Setelah perpisahan mereka, Feng memilih untuk fokus pada kontennya sendiri, terutama melakukan perjalanan berkeliling dunia, mulai dari Nepal hingga Zambia. Sementara itu, TikTok Gan terus berkembang pesat, namun tanpa diduga, perasaan kebencian dan iri hati semakin tertanam dalam diri Feng tanpa sepengetahuan Gan. Pada tahun 2022, hubungan antara Gan dan Feng semakin memburuk. Ketidakjelasan muncul ketika Gan kembali ke Cina beberapa waktu yang lalu, dan alasan kepulangannya tidak diketahui dengan pasti. Meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa Gan mungkin merindukan orang tua dan keluarganya, tetapi hal ini hanya sebatas spekulasi. Saat Feng mendengar kabar bahwa Gan berada di Cina, ia menghubungi Gan dan memberikan uang sebesar $1.400 atau sekitar 20 juta untuk membeli sebuah iPhone dari Cina. Ketika Gan kembali dari Cina, sayangnya ia tidak membawa iPhone yang dijanjikan bersamanya. Selain itu, ia juga tidak mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Feng. Feng dalam kekecewaannya memilih untuk mengunggah konten-konten yang berisi tuduhan terhadap Gan, bahkan pandangan bahwa ia telah menjadi korban penipuan. Konten-konten ini kemudian memicu reaksi dari banyak penggemar yang merasa terpengaruh dan mulai melihat Gan sebagai sosok yang tidak jujur. Citra ceria dan ramah Gan di TikTok pun mulai dipertanyakan. Situasi semakin kompleks ketika Gan melakukan klarifikasi melalui live streaming, menegaskan keyakinannya bahwa ia tidak pernah menerima uang dari Feng untuk membeli iPhone. Namun, klarifikasi tersebut tidak berhasil menghentikan serangan dari Feng. Sebaliknya, Feng justru semakin meningkatkan intensitas kontennya dengan berbagai tuduhan, termasuk klaim bahwa Gan mengirimkan makanan yang terkontaminasi COVID-19 ke rumahnya. Di video lainnya, Feng juga menuduh bahwa Gan telah menyuruh kenalannya untuk menerornya.
Gan, dalam sikap yang tetap tenang, memilih untuk diam dan tidak memberikan respon terhadap tuduhan-tuduhan mengerikan yang telah dilontarkan oleh Feng. Dia memilih untuk menyimpan ketenangannya dan tidak menghiraukan serangan tersebut. Baginya, mungkin strategi terbaik adalah tetap diam dan tidak memberikan perhatian kepada tuduhan yang tidak berdasar. Banyak orang, termasuk penggemar Gan, berpendapat bahwa Feng mungkin saja sengaja menciptakan konten kontroversial untuk meningkatkan jumlah tayangan dan penonton live streamingnya. Mengingat adanya bukti bahwa banyak orang yang menontonnya. Di sisi lain, Gan tetap memilih untuk tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Mungkin berharap bahwa dengan tidak merespon, Feng akan berhenti dengan sendirinya dan situasi akan kembali normal. Namun, hingga saat ini, tampaknya strategi tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada 4 Desember tahun 2022, yang terlihat seperti hari biasa, Gan sedang mengunjungi Nepal bersama dengan teman-temannya. Nepal dipilih sebagai destinasi wisata karena terkenal dengan budayanya dan lingkungan yang tenang. Pada siang hari yang ramai itu, Gan dan timnya berjalan-jalan menjelajahi keindahan kota Kathmandu sambil melakukan live streaming seperti yang biasa mereka lakukan. Saat berjalan melintasi pasar, salah satu teman memberitahukan bahwa Feng tinggal di kota itu. Gan dengan santai berkata, "Oh ya, aku memang datang untuk mencari dan memukulnya," sambil tertawa. Tentu saja pernyataan tersebut hanya bersifat candaan dan tidak bersifat serius. Gan menyatakan bahwa kunjungannya tidak untuk mencari atau menyakiti Feng. Namun, Feng yang mengetahui bahwa Gan berada di Kathmandu, Nepal, melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk melancarkan aksinya. Kebencian dan iri hati yang mendalam dalam beberapa waktu terakhir sulit ia salurkan, karena Gan selalu berada di rumah dan dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya. Sekarang, Gan berada di kota asing yang tidak dikuasainya. Feng melihat ini sebagai kesempatan yang tepat untuk menghadapi Gan dan melampiaskan perasaannya. Situasi yang mencekam terjadi ketika Gan dan timnya menjelajahi kota tanpa mereka ketahui bahwa seseorang sedang membuntuti mereka dengan sebilah pisau di tangannya. Sementara itu, Feng menonton live streaming Gan dan menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saat Gan berjalan di jalan yang tidak terlalu padat, Feng dengan cepat berlari mendekati Gan dan menyerangnya dengan pisau di punggung, perut, dadanya berkali-kali. Gan terjatuh dengan goncangan yang kuat. Teriakan yang menggentarkan terdengar di sekitar, dan layar live streaming seketika gelap. Orang-orang panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing. Beberapa yang lain terdiam dan ketakutan. Gan yang terbaring di lantai dalam kesakitan yang mengerikan mencoba mengambil napas dengan susah payah. Batuk-batuk dan tubuhnya dipenuhi dengan darah. Dalam rekaman video, terlihat Gan mencoba meminum air sambil memegang perutnya, menahan luka-lukanya. Ia terus menunjuk ke arah handphonenya, mencoba meminta pertolongan dan menghubungi pihak berwenang. Namun tidak ada yang berani mendekatinya. Feng yang menjadi pelaku serangan tersebut tidak melarikan diri dari tempat kejadian. Sebaliknya, ia tinggal di sana menyaksikan Gan terbaring di jalanan dalam kondisi sekarat. Bahkan terlihat melontarkan makian kepada Gan dalam bahasa Cina. Kejadian tragis ini meninggalkan semua orang dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Beberapa waktu setelah serangan, seorang teman Gan yang sebelumnya melarikan diri kembali ke tempat kejadian dan segera menelpon bantuan. Meskipun para medis segera tiba di tempat kejadian, sayangnya sudah terlambat. Gan yang telah kehilangan banyak darah dan mengalami kerusakan organ vital dinyatakan meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit pada malam itu
tanggal 4 Desember tahun 2022. Perjalanan Gunn untuk melindungi dunia berakhir dengan cara yang tragis dan kejam. Sementara itu, Feng terangkap oleh pihak berwenang dan dengan bangga membenarkan tindakannya sebagai balas dendam atas apa diyakini telah dilakukan Gunn terhadapnya. Informasi terakhir menyatakan bahwa Feng dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas kejahatannya. Kabar ini memberikan kelegaan bagi banyak orang yang mengenal Gunn. Meskipun tidak ada hukuman yang dapat membawa kembali kehidupan Gunn, setidaknya ada keadilan yang dihukumkan kepada pelaku kejahatan. Keluarga Gunn mengunggah video terakhir untuk mengenang Gunn di akun TikTok-nya. Kesedihan yang mendalam dirasakan oleh keluarga Gunn karena kehilangan yang begitu tragis, terutama ketika semua mengetahui bahwa Gunn adalah sosok yang membantu Feng merintis karirnya. Gunn telah mengenalnya kepada banyak orang, membantu mendapatkan banyak pengikut, dan meningkatkan kualitas kontennya. Kejadian ini menjadi pengingat yang menyakitkan tentang dampak negatif dari rasa iri dan dengki, serta pentingnya menanggapi konflik dengan cara yang lebih baik dan damai. Semoga Gunn dikenal sebagai seorang yang berbakat dan membantu banyak orang dalam perjalanannya di dunia media sosial. Kita semua diingatkan untuk membangun lingkungan yang positif, saling mendukung, dan menyelesaikan konflik dengan dialog dan pemahaman, agar tragedi semacam ini tidak terulang di masa yang akan datang. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena masih dalam tahap belajar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus unggah video-video terbaru. Bye-bye.